Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi desain grafis, yang mana kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11 ya. Adapun di pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial di dalam modul bagaimana mendesain logo ya. Nah, kita lihat. Adapun hasil logo yang ingin kita buat seperti ini ya. Kita lihat pertama-tama. Langkah pertama kita menyediakan dokumen baru dulu ya. Pertama kita setting dulu panjang dan lebarnya sesuai ada di modul ini. Jika Anda masuk nilainya 500, lebarnya 500 dan panjangnya 500. Kemudian jangan lupa ukurannya pixel ya. Kemudian kita lanjutkan di langkah yang kedua. Setelah menyiapkan dokumen yang baru, kita membuat lingkaran ini ya. Di dalam lingkaran ini cara membuatnya di dalam Adobe Photoshop biasanya kita gunakan pada toolbox ya, ellipse tools ya. Nah, setelah kita klik ellipse tool, buatlah lingkaran seperti ini ya. Nah, setelah lingkaran kita buat, langkah ketiga kita akan memberi efek ya pada layer tersebut ya. Anda masukkan dari efek dari drop shadow-nya ya, drop shadow-nya, kemudian berapa nilai black mode-nya, multiply kita buat di sini berwarna hitam, kemudian opacity-nya 75%, angle-nya 120, distance-nya 5 dan size-nya 13. Kemudian ada istilahnya stroke ya. Stroke itu kita klik stroke ya. Pada minggu kemarin udah saya jelaskan bagaimana menampilkan efek ini ya. Klik kanan pada layar, kemudian pilih blending option ya. Kemudian kita lihat di sini di stroke ini posisinya kita pilih outside ya. Kemudian blend mode-nya kita pilih normal, opacity-nya 62. Kemudian fill ya, tipenya kita pilih yang gradient ya, masukkan nilainya 115. Kemudian gradient overlay juga sama, ikutin yang sudah saya buat di sini langkah-langkahnya seperti apa. Setelah itu baru Anda oke ya. Kemudian kita memasuki langkah yang keempat. Langkah keempat ini kita akan membuat lingkaran lagi ya, satu buah lingkaran ya. Setelah itu sebelum membuat lingkaran kita buat dulu layer yang baru ya. Nah, dengan warna yang ingin kita setting adalah seperti yang saya buat di sini, tolong diikutin ya. Sehingga lingkaran yang sudah kita buat tadi, nah seperti ini hasilnya. Ya, ada dua buah lingkaran ya. Kemudian langkah 5 sama ya, kita beri efek juga, efeknya seperti ini ya. Sehingga warnanya biru seperti ini, kita buat settingannya seperti langkah kelima, ada bevel emboss, kemudian shadingnya berapa dan satinnya berapa. Nah, kita lihat bevel embossnya, dipilih stylenya inner bevel, teknik Q-nya pilih smooth ya, kemudian di depth pilih 81, kemudian size-nya 106 dan substance-nya 16. Satinnya juga sama ya, kita buat strukturnya, black mode-nya pilih lighten ya, angle-nya kurang lebih dari 34, distance-nya 12 dan size-nya 62. Sehingga tampilannya setelah kita buat shading, bevel emboss dan satinnya sebenarnya kita oke ya, dengan ukuran warna seperti yang ada di sini. Sehingga ada juga gradient overlay-nya kita setting juga, blend mode-nya normal, kemudian gradientnya warnanya biru, campur biru muda dengan biru tua, angle-nya 84 ya, gradientnya, sehingga setting gradientnya seperti ini, dimasukkan nilainya, setelah itu di oke ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Langkah ke-6 kita akan membuat satu lingkaran lagi yang berwarna hitam ini ya, berarti ada 3 lingkaran yang akan kita buat.
sama ya, lingkaran yang ketiga tadi. Nah, di sini kita akan menghapus ya. Menghapus sebagian ini ya, yang ada garis putus-putus lingkarannya ini, supaya bentuknya seperti bentuk sabit ya. Caranya gunakan ellipse mercury tool juga untuk menyeleksi area. Setelah kita buat seleksi bulat seperti ini, kemudian jangan lupa ya, di layar erase terlebih dahulu, kemudian baru tekan tombol delete ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Tadi di delete ya. Nah, langkah ke-8 sama ya. Langkah ke-8 itu kita shading juga, kita beri efek yang namanya inner shadow ya. Inner shadow sehingga warnanya seperti abu-abu ya, abu-abu hitam. Kita masuk, multiply-nya berapa, opacity-nya 75, angle-nya min 72, kemudian distance-nya 3 dan size-nya 3 ya. Kemudian gradiennya pilih solid ya, sehingga warnanya kita setting seperti ini hingga tampilannya seperti ini ya. Kemudian langkah ke-9 kita buat efek cahaya ya, kita buat efek cahayanya. Buat lagi ya lingkaran putih ya, dengan opacity-nya diturunkan menjadi 25%. Kita buat lingkarannya seperti ini sehingga opacity-nya dirubah, warnanya seperti ini ya. Langkah ke-10 ya, kita akan membuat efek cahaya lagi seperti yang ada di sini ya. Caranya buat lagi lingkaran menggunakan ellipse mercury tool ya, tapi ukurannya lebih kecil dengan gradien ya, lebih kecil ya. Opacity-nya kurang dari 70% sehingga hasilnya seperti ini. Langkah ke-11 mengatur peletakan save ya. Coba letakkan posisinya lebih baik. Nah, bisa digeser-geser sesuai dengan layer yang ada pada layer ya. Nah, jadi selesai hingga hasilnya seperti ini. Silakan Anda mencoba pada Adobe Photoshop Anda masing-masing di rumah. Langkah-langkah udah saya buat ini udah sangat jelas ya. Apabila ada kurang jelas nanti akan kita bahas di lewat Zoom nanti ya. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.